Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita di pertemuan pertama ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa, memohon kehadiran Ilahi Rabbi. Semoga pelajaran kita di pagi ini akan berjalan dengan lancar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang diinformasikan di awal kemarin lewat orang tua, bahwa selama waktu yang tidak bisa ditentukan, kita akan belajar daring dalam jaringan. Oleh sebab itu, hendaknya dipersiapkan segala sesuatunya, baik itu fisik, kesehatan, dan lain sebagainya. Baik, untuk kesempatan yang pertama ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu khususnya tentang ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 1. Silakan kalian persiapkan juga buku paket yang telah diberikan kemarin. Anak-anak sekalian, makhluk hidup di sekitar kita banyak sekali. Coba kalian perhatikan pada gambar di samping. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu berupa seperti kita ini, manusia, hewan peliharaan kita seperti ayam, kambing, kucing, itu termasuk hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan seperti yang kita lihat pada gambar, ada pohon kelapa, ada rumput, dan banyak lainnya. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri yang sama. Ciri artinya tanda yang sama, seperti bergerak, berdapas, berkembang biak. Berkembang biak artinya memperbanyak keturunan. Tumbuh yang tadinya kecil sekarang menjadi besar, itu namanya tumbuh. Kemudian juga memerlukan makan, juga minum, serta peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini.
Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan hewan yang satu ini yang sudah tidak asing bagi penglihatan kita hari-hari. Kalian tahu apa namanya? Cicak. Ya, benar. Itu cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Kita nyanyikan lagu yang sesuai dengan petunjuk pada gambar berikut. Kita sama-sama nyanyi ya. Namanya, judulnya adalah Cicak. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi cara menyanyikannya adalah yang titik pendek ini itu ketukannya pendek, sementara yang tanda panjang ini bacanya agak panjang. Misalnya cicak, cicak di dinding. Nah, ini dipanjangkan. Seperti itu cara menyanyikannya. Coba kita ulang sekali lagi. 1, 2, iya. Cicak, cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap. Oke, anak-anak, rupanya sekali kalian sudah bisa menyanyi dengan mengikuti pola atau tanda lagu seperti ini. Ini tanda lagu atau biramanya 2/4. Anak-anak sekalian, coba kita perhatikan kembali syair lagu yang barusan kita nyanyikan tadi yang berjudul Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makan. Makanan cicak adalah nyamuk. Ikan juga termasuk makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Mari kita perhatikan ciri-ciri atau tanda-tanda dari kedua hewan ini. Mari kita lihat pada hewan cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak juga membutuhkan makan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak juga bernapas dengan paru-paru. Di kakinya ada perekat yang disebut dengan spatula. Maka kita perhatikan kalau seekor cicak itu merayap di dinding
atau di pelapor rumah kita, dia tidak terjatuh karena pada telapak kakinya itu ada perekat semacam lem yang kita sebut dengan spatula, sehingga dia lebih mudah bergerak di daerah yang miring. Yang terakhir adalah dia berkembang dengan bertelur. Kemudian kita perhatikan ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Kemudian dia bergerak menggunakan siripnya. Tahu siripnya? Sirip itu yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan dari badannya. Coba kita lihat sini, ini. Kemudian ekornya ini digunakan untuk membelok arah. Jadi kalau dia berbelok, maka dia seakan-akan dia berfungsi sebagai kemudi, seperti di perahu yang ada kita lihat. Kemudian ikan makan cacing dan pelet atau pur. Tahu pelet? Itu jenis makanan yang dibuat seperti butiran-butiran kecil. Kalau kita misalnya ke pemancingan itu kan ada yang ditumbuk-tumbuk kemudian dibikin kecil-kecil. Itu namanya pelet atau pur. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Pernah lihat insang ikan? Sebelah mana insangnya? Ya, insang ada di bagian kepala daripada ikan, tidak di ekor ya. Dan terakhir, ikan ini berkembang biak dengan bertelur. Jadi kalau kita lihat sama juga dengan cecak, berkembang biak juga dengan bertelur. Anak-anak sekalian, dari pembahasan kita tadi tentang cecak dan ikan, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah: 1. Makhluk hidup itu bernapas. 2. Makhluk itu bergerak. Yang ketiga, makhluk itu tumbuh dan berkembang biak. Kemudian keempat, makhluk hidup itu perlu makan dan minum. Kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan 6, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Anak sekalian, cecak dan ikan memiliki persamaan dalam berkembang biak. Sama-sama berkembang biak dengan bertelur. Kemudian cecak dan ikan ini bertelur dalam jumlah yang banyak. Salah satu contoh ikan seperti yang kita lihat pada gambar adalah ikan mas atau yang kalian punya di kolam peliharaan.
Sekali bertelur, ikan ini dapat menghasilkan lebih dari 1.000 telur. Bisa kita bayangkan, ikan sekali bertelur sebanyak 1.000 butir. 1.000 butir. Banyak bukan? Nah, anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara menulis bilangan 1.000? Baik, untuk selanjutnya sekarang kita akan belajar cara membaca bilangan. Guru punya angka seperti pada gambar. 1.000. Kita baca 1.000. Kemudian yang kedua adalah, nah kayak ini kita baca 2.000. Sementara yang berikutnya adalah 3.000. Ribuan yang dilambangkan dengan 3 nol di belakang angka. Selanjutnya, selanjutnya 4.100 dibacanya 4.100. Berikutnya 5.250. Jadi lambang ini dibaca 5.250. Selanjutnya 6.050. Dibacanya 6.050. Ya, nah yang terakhir coba. Siapa yang bisa? Iya, itu dibaca 10.000. Iya, pintar anak. Untuk selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis bilangan. Misalnya dia berbunyi 5.000. Maka ditulis ribuannya tadi adalah 5. Tulis 5. Kemudian 1.000 tadi di awal dijelaskan 3 nol di belakang angka. Maka ditulisnya adalah 5.000. Jadi dibaca 5.000. Iya. Untuk selanjutnya dia ditulis 5.500. Lambangnya ditulis ribuannya 5, ratusannya juga 5, kemudian puluhannya
0, satuannya juga 0. Maka dibaca atau ditulis 5.500. 5.500. Iya. Yang selanjutnya, tulisannya dibaca 5.550. Maka menulis bilangannya adalah 5.000, tulis 5.500, tulis 5, 50, tulis 5. Satuannya mana? Tidak ada, maka dia 0. 5.550. Iya. Nah, yang terakhir, tulisannya berbunyi 5.432. Maka itu dapat kita tuliskan 5.000, tulis 5, 430, baru 2. Ini lengkap. Jadi tulis 5.432. Iya. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, berikut ini kita akan belajar mengurutkan bilangan dari bilangan yang terkecil sampai bilangan yang terbesar. Pak Guru punya deretan bilangan seperti yang kalian lihat, mulai urutan 5.000, 1.000, 3.000, 4.000, dan 2.000. Nah, jika angka ribuannya berbeda, maka kita langsung mengurutkan dari yang kecil. Maka urutannya akan tampak seperti berikut. Yang paling kecil berapa? 1.000. Ya, benar, 1.000. Kemudian kita lanjutkan, setelah 1.000, 2.000. Iya. Kemudian 3.000. Selanjutnya 4.000 dan 5.000. Iya, benar sekali. Jadi urutan, kalau kita urut dari yang terkecil ke yang besar, maka urutannya adalah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000. Jika kita akan mengurutkan dari urutan yang terbesar ke yang terkecil, bagaimana susunannya? Nah, berarti kita ambil ribuan yang paling besar dulu. Di antara yang sudah ada ini, yang paling besar mana? 5.000. Iya, 5.000 lah. 5.000 inilah yang kita tuliskan pertama. 5.000. Terus selanjutnya turun jadi 4.000. Terus 3.000, 2.000, dan terakhir 1.000. Iya, benar sekali.
Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita masih belajar tentang mengurutkan bilangan dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Berikut ini Pak Guru mempunyai 5 deret angka yang berbeda-beda. Jika kita perhatikan, deretan angka ini ribuannya sama. Terus yang berbeda adalah ratusannya. Nah, makanya jika ribuannya sama, maka yang harus kita perhatikan adalah ratusannya. Nah, kita akan susun berdasarkan ratusannya yang terkecil. Maka susunannya adalah sebagai berikut: 6.200, kemudian 6.300, 6.500, 6.700, dan 6.900. Ini susunan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana kalau yang kita balik? Jadi susunannya besar dulu baru ke kecil. Jadi lebih mudah. Susunan yang ada di atas tinggal balik. Kita balik cara menulisnya. Yang pertama kita tulis adalah 6.900 berturut-turut 6.700 dan 6.500, kemudian 6.300, dan terakhir adalah 6.200. Paham anak-anak? Iya, pinter. Masih kita berbicara tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pak Guru mempunyai deretan angka yang jika diperhatikan baik ribuan dan ratusannya sama. Bagaimana mengurutkannya? Anak sekalian, jika angka ribuan, angka ratusannya sama, maka yang harus diperhatikan adalah puluhannya. Nah, kita lihat ini angka puluhannya. Yang nomor 2 dari yang sebelah satuan ada 2, 5, 7, 4, dan 6. Ini adalah puluhannya. Maka jika kita susun atau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita akan dapatkan susunan bilangan-bilangan itu seperti berikut: 7.420, 7.440, 7.450, 7.460, dan 7.470. Jika diperintahkan untuk menyusun bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka akan lebih mudah karena susunan ini
sudah kita dapatkan dari yang terkecil yang terbesar. Nah, kalau dibalik, maka kita tulis yang pertama yang besar dulu, baru yang kecil. Kebalikannya dari yang besar ke yang kecil. Maka susunannya adalah 7.470, 7.460, 7.450, 7.440, dan 7.420. Iya. Anak-anak sekalian, untuk latihan mengurutkan bilangan yang terkecil sampai yang terbesar berikut ini adalah seperti yang kalian lihat, bahwa angka ribuannya, angka ratusannya, dan angka puluhannya adalah sama. Bagaimana mengurutkan bilangan ini? Nah, anak sekalian, jika angka ribuan, ratusan, dan puluhannya sama, maka yang diperhatikan adalah satuannya. Kita lihat angka satuannya ini tidak sama. Maka susulah dari yang angka satuannya paling kecil baru ke yang terbesar. Maka urutan angkanya dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 7.472. Iya. Selanjutnya 7.473. Benar. Selanjutnya 7.474. Iya. Kemudian 7.475. Benar. Dan terakhir 7.476. Iya. Benar sekali. Coba sekarang kita susun mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Ayo, siapa yang bisa? Ayo coba ya. Ya. 7.476. Kemudian 7.475, 7.474, dan 7.473 serta 7.472. Ya, anak-anak nanti akan coba di buku latihannya bagaimana menyusun deretan angka yang jika ribuannya, ratusannya, puluhannya sama, maka yang menjadi perhatiannya adalah dilihat pada satuannya. Iya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ikut ini yang terakhir untuk kita belajar bagaimana menyusun bilangan-bilangan ini, baik itu dari susunan bilangan yang terkecil sampai yang terbesar, maupun sebaliknya dari bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Ingat, di kelas 3 awal ini kita akan berbicara
belajar mulai dari 1.000 sampai 10.000. Ya. Contoh yang ada, deretan angka yang ada ini adalah semua, kalau diperhatikan, ratusannya, puluhannya, dan satuannya adalah sama. Yang berbeda adalah ribuannya. Nah, jika terjadi seperti ini, maka yang menjadi sorotan atau perhatian kita adalah pada ribuannya. Nah, angka ribuan yang paling kecil itulah yang kita tulis pertama, kemudian menyusul yang besar berikutnya. Maka susunannya adalah 1.250, 2.250, 3.250, 4.250, dan terakhir adalah 5.250. Nah, untuk selanjutnya, jika kita diperintahkan untuk menyusun dari susunan yang besar yang kecil, kalau kita lihat angkanya ini, semua baik ratusan, puluhan, dan satuannya adalah sama. Yang berbeda pada contoh yang kedua ini adalah ribuannya. Nah, maka susunannya adalah, kalau kita urutkan dari yang terkecil, maka 1.300, 2.300, 3.300, 4.300, dan 5.300. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikian penjelasan Pak Guru di pembelajaran pertama ini tentang ciri-ciri dari makhluk hidup, kemudian menyanyikan lagu dengan birama 2/4. Contohnya tadi pada lagu cicak di dinding, dan kemudian terakhir adalah menuliskan serta membaca daripada bilangan, serta mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, dan sebaliknya dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas atau belajar masih berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tapi pada pembelajaran yang kedua, yang kemungkinan besar nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di kelas 3. Karena pembuatan model pembelajaran ini adalah kolaborasi antara semua guru kelas 3. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata atau yang tidak berkenan di hati. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita baca Bismillah, mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pertama kita tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran pertama, dan kita akan bertemu di pembelajaran yang kedua tentang makhluk
perkembangan makhluk hidup lainnya.